kepada Pak Yapis, narasumber yang sangat kita tunggu-tunggu. Jadi Pak Yapis, kita sebenarnya kalau mendengar dua orang pengusaha ini, rasanya setelah pulang dari sini jadi berusaha aja lah kita gitu ya. Bersama seperti mereka ini paling tidak jadi saingan mereka lah kan gitu ya. Gitu ya Bro Salim ya. Hanya saja kan kita tidak juga menjadi seorang yang people pleaser ya Pak. Artinya people pleaser ini kan ketika orang bilang udah besok kau jadi pengusaha aja, karena kalau kau jadi pengusaha kau bisa beli mobil mewah, beli ini segala macam. Kita juga nggak harus seperti itu, nggak harus selalu people pleaser juga, karena kita juga sudah punya jalan sendiri, sudah punya hal-hal yang berkaitan dengan profesi kita saat ini. Salah satunya juga mendidik anak-anak bangsa ini yang ada di kampus kita. Baik Pak Yapis, hari ini kita berbincang-bincang dulu tentang bagaimana kapitalis global. Sebenarnya dari dua orang pengusaha yang sudah kita hadirkan hari ini, menurut pandangan Bapak, entrepreneur Muslim ini kan sekarang sedang berada di jalur kapitalis global. Lalu setelah itu, bagaimana sebenarnya menyelaraskan antara kapitalis ini dengan kita seorang yang Muslim ini kan harus berbasis syariah. Keuntungannya juga harus keuntungan syariah. Supaya apa? Supaya ini semua menjadi berkah. Barangkali hari ini kami ingin dengar dulu dari Bapak, seperti apa sebenarnya pandangan Bapak terhadap situasi perekonomian terutama di bidang usaha untuk saat ini. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati tentunya para pengurus atau pengelola Kopi Pahit, Pak Presiden, ada Pak Wakil Presiden Prof. Zia, ada Pak Dr. Salamuddin, ada juga moderator yang luar biasa. Kemudian juga para peserta hadirin yang hadir ya, ada Prof. Salim, ini senior-senior kita, guru-guru kita, ada Bang Roy, ada Pak Ajis juga hadir, dan saya kira yang lain teman-teman LPM juga hadir di belakang, di samping sayap kiri memberikan dukungan terhadap Ketua LPM. Yang teristimewa tentu dua narasumber kita yang luar biasa, Bu Eli. Saya kira kalau mendengar nama Eli Catering, saya kira nama ini cukup populer. Ya, kalau di UIN saya kira mungkin bisa dibilang hampir semua orang sangat akrab dengan nama Eli Catering ini. Kemudian juga ada Pak Muhdi, dua pengusaha hebat kita, yang hari ini tadi sudah menyampaikan tentang cerita pengalaman ya, bagaimana mereka memulai usaha sampai hari ini sekarang seperti ini. Bapak Ibu sekalian, tentu saya kira sebelum tadi bicara tentang tentang bagaimana posisi para pengusaha Muslim ya, saya kira saya ingin dulu mengatakan begini, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, jangan kita melihat bahwa Kak Eli dan Bang Muhdi ini sekarang seperti ini, itu tiba-tiba gitu ya. Tadi dijelaskan bahwa betapa perjalanan panjang yang mereka lalui, ya, itu sesungguhnya adalah cerita di mana mereka juga mengalami berbagai tantangan dan kegagalan-kegagalan, begitu ya Kak Eli. Dan saya kira ini yang menarik. Jadi saya kira nanti dalam diskusi ini, adik-adik sekalian, terutama para mahasiswa, kita ingin mendapatkan tips dan trik ya, bagaimana kira-kira bisa sampai seperti Kak Eli dan Bang Muhdi. Karena memang tentu kita ketahui sekali lagi bahwa mereka ini seperti ini itu bukan tanpa proses yang panjang, ya, bukan tanpa tantangan, bukan tanpa halangan, dan itu saya kira prosesnya itu yang perlu kita dengarkan, kita pelajari,
tips dan triksnya, sehingga kemudian itu akan menjadi motivasi bagi kita. Bapak Ibu, yang kedua, saya kira hal yang menarik lainnya adalah bahwa kedua orang yang hari ini menjadi narasumber kita, ini bukan orang yang sejak awal itu ditempa secara pendidikan sebagai pengusaha. Jadi kira-kira kalau kita lihat ada 3 tipe pengusaha ya. Ada yang disebut dengan entrepreneur by bond. Ya, entrepreneur by bond itu adalah pengusaha yang memang dia sejak lahir itu hidup di lingkungan pengusaha. Jadi entrepreneur by bond. Kita sering bertanya, kenapa kok banyak pelaku usaha itu didominasi oleh saudara-saudara kita dari Chinese misalnya? Karena memang orang-orang Chinese ini, mereka itu lahir di tengah. Jadi ketika mereka lahir, itu mereka sudah diajak berusaha gitu. Kadang-kadang ada yang lahirnya di ruko, habis lahir besok emaknya langsung jualan, ayahnya langsung jualan. Ini anak diikut bawa terus. Jadi lingkungan mereka sejak awal itu sudah membentuk mereka menjadi pengusaha. Itu yang disebut dengan entrepreneur by bond. Jadi mereka memang terlahir di lingkungan dunia usaha. Sehingga lingkungan itulah yang kemudian membentuk perilakunya, membentuk mentalnya menjadi seorang pengusaha. Itu pertama. Yang kedua, tipe pengusaha itu adalah trained entrepreneur. Kalau trained entrepreneur itu seperti tadi yang dikatakan oleh Presiden Kopi Pahit, memang pendidikan yang dia tempuh sejak awal itu memang mendidik atau menjadikan dia sebagai calon pengusaha. Itu tadi yang ada kampus yang basisnya adalah wirausaha. Saya kira sekarang Bapak Ibu banyak sekarang kampus-kampus yang memang orientasinya adalah menjadikan alumninya itu sebagai pelaku usaha. Ya, jadi itu train entrepreneur. Kalau ini saya kira kita tidak heran. Tapi saya kira dari penjelasan dari cerita yang tadi disampaikan oleh kedua narasumber kita, saya ingin memastikan bahwa mereka ini adalah tipe yang ketiga. Ya. Apalagi kita tahu bersama bahwa mereka ini adalah alumni bahasa Arab. Saya kira nggak ada hubungannya bahasa Arab itu dengan dunia usaha gitu. Walaupun sekarang Bapak Ibu sekalian, hampir di semua prodi di UIN Sumatera Utara, saya katakan hampir semua prodi, karena kebetulan kita di LPM, jadi itu ada Pak Fadli. Pak Fadli itu kapus kurikulum dan pembelajaran, yang salah satu tugasnya itu melihat profil lulusan prodi. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, di hampir semua profil lulusan prodi yang ada di UIN Sumatera Utara, itu salah satunya adalah entrepreneur. Ya. Tapi saya kira kalau kita mau telah lebih jauh, ya, profil lulusan yang dibuat ini itu tidak didukung, ya, dengan ekosistem, dengan instrumen-instrumen yang lebih memadai untuk memberikan dukungan terhadap bagaimana menjadikan alumni kita itu menjadi wirausaha yang sesungguhnya. Saya malah melihat lebih arahnya untuk pemenuhan. Karena begini, biasanya nanti kalau kita akreditasi, itu ada tracer study. Ini nanti kalau alumni-alumni ini tidak berhasil masuk ke dalam dunia kerja sebagai karyawan, maka di antara alternatif jawaban yang bisa kita lakukan, ini alumni kita sudah jadi pengusaha. Walaupun nggak jelas dia pengusahanya apa. Tapi paling tidak itu bisa menjawab bahwa berarti alumni kita sudah terserap ke dunia kerja. Kira-kira gitu. Apa yang saya mau sampaikan, adik-adik sekalian, bapak-bapak ibu, para peserta, Bang Muhdi dan Kak Eli, ini bisa kita pastikan masuk kepada tipe yang ketiga. Itulah dia yang disebut dengan entrepreneur by accident. Mereka tidak lahir di lingkungan keluarga pengusaha, yang sejak awal lingkungan itu membentuk perilaku dan mentalnya sebagai pengusaha. Mereka juga tidak ditrain sejak awal melalui pendidikan-pendidikan yang berbasis membentuk wirausaha, tapi mereka ini adalah entrepreneur by accident yang nggak tahu lagi mau ngapain,
tapi harus memastikan harus bisa bertahan hidup. Kira-kira gitu. Mau kuliah uangnya dari mana? Gitu. Jadi itulah yang tadi diistilahkan Bang Mudi dengan istilah pengusaha kepepet, gitu ya. Power of kepepet. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita malah melihat ya, tipe yang ketiga ini itu malah lebih banyak yang berhasil gitu. Ya, walaupun juga banyak yang gagalnya. Ya, tapi tentu saja nanti kita akan dalami ya. Nanti kita minta Kak Eli cerita, kita minta Bang Mudi cerita tentang apa tip dan triks. Karena kalau cerita tip dan triks tentu itu hanya akan bisa diberikan oleh pelaku langsung, nggak bisa oleh saya. Kalau saya ini walaupun mungkin ada bisnis kecil-kecilan, tapi tentu belum teruji sebagaimana terujinya Kak Eli, sebagaimana terujinya Bang Mudi dalam melakoni dunia usaha. Itu pertama ya. Jadi saya kira kita sangat bersyukur dan saya malah khawatir ini Bu Moderator. Jangan-jangan nanti setelah kehadiran Kak Eli dan Bang Mudi, ini animo masyarakat untuk masuk ke jurusan PBA itu tahun depan meningkat Pak Salamuddin. Ya, meningkat karena katanya dari PBA dua-dua narasumber yang jadi pengusaha hebat itu katanya. Berarti kalau kira-kira nggak jelas nanti masa depan PBA ini, ya masa depan alumni ke depan ini kayaknya bagus juga kita jadi masuk ke PBA, kira-kira gitu. Tadi saya membayangkan begini tadi, Pak Mudi tadi katanya ekspor ke luar negeri. Bayangan saya karena dia alumni PBA, ekspornya ke Timur Tengah, rupanya tidak ke Korea Selatan, ke Korea sama ke apa. Jadi itu juga saya kira cerita yang menarik ya. Kemudian Bapak Ibu, izin sedikit lagi ya Pak Bu Moderator. Saya kira saya ingin sedikit cerita ya, mengapa tema atau diskusi tentang dunia usaha ini penting ya. Di berbagai tempat ya, di berbagai kesempatan selalu saja tema-tema tentang bagaimana membangun wirausaha, bicara tentang UMKM itu menjadi penting. Saya kira tidak bisa kita pungkiri bahwa ini data dari terakhir yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan UMKM ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata dunia usaha atau UMKM itu memberikan kontribusi 60% terhadap PDB. Jadi PDB Indonesia itu 60% itu kontribusinya dari dunia usaha. 97% dunia usaha atau UMKM itu mampu menyerap tenaga kerja kita. Tadi Kak Eli cerita dia sudah punya sekian puluh pegawai. Bang Mudi tadi cerita dia sudah punya 70 pegawai. Dan ini saya kira adalah di antara bentuk-bentuk bagaimana para pelaku usaha kita, para UMKM kita, dunia usaha kita, itu yang oleh data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan UMKM menyerap di angka 97% ya tenaga kerja kita. Itulah mengapa Bapak Ibu sekalian, dunia usaha ini dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Ya, tulang punggung perekonomian Indonesia. Apa yang mau kita katakan? Kalau kira-kira dunia usaha ini tidak kemudian berkembang, ya, maka kita bisa pastikan tulang punggung Indonesia ini akan runtuh gitu. Perekonomian Indonesia ini akan kemudian tidak baik-baik saja. Bapak Ibu kalau ingat pada tahun 90 krisis 97-98 ya, ketika itu terjadi krisis yang luar biasa. Saya ingat betul ya, Pak SBY ketika itu sebagai presiden mendeklar ya, memberikan instruksi terhadap penguatan sektor real. Ya, penguatan sektor real karena salah satu di antara yang menyebabkan krisis itu adalah tidak berimbangnya antara sektor keuangan dengan sektor real. Sektor keuangan itu tumbuh cukup luar biasa dengan berbagai instrumen pasar uang yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya apa yang disebut dengan bubble ekonomik ya, ekonomi balon. Kira-kira ekonomi balon itu maknanya secara nominal ya struktur keuangan kita itu luar biasa, hebat, nilainya cukup besar. Tapi sesungguhnya nilai itu sangat rapuh karena tidak ditopang dengan sektor real. Itulah yang disebut dengan bubble ekonomik
Sehingga sewaktu-waktu ketika balon ini pecah, maka kemudian akan bisa meluluhlantakkan struktur ekonomi kita. Oleh karena itu, maka kemudian waktu itu Pak Presiden SBY memberikan instruksi untuk penguatan sektor real, karena hanya sektor real inilah yang kemudian bisa menopang dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Jadi di samping memberikan kontribusi terhadap PDB yang cukup besar, mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, pelaku usaha atau dunia usaha juga kemudian akan menguatkan sektor real, ya, termasuk juga meningkatkan penerimaan pajak. Dan Bapak Ibu jangan lupa bahwa ternyata dunia usaha ini menjadi salah satu indikator, ya, untuk indikator daya saing sebuah bangsa atau sebuah negara. Kita kalau mau lihat data yang hari ini, Indonesia masih di angka jadi untuk melihat apakah suatu bangsa itu baik, itu diukur dari seberapa banyak bangsa atau negara itu memiliki jumlah pengusahanya, gitu ya. Indonesia itu masih di angka 3-4%. Ya, jadi kalau negara-negara maju itu kan sudah sampai 10-12%. Indonesia sudah oke di atas ambang batas 2% sampai 3%, karena kita sudah berada di 3-4%. Tapi tentu saja kita masih relatif jauh tertinggal dengan negara-negara lain di tetangga-tetangga kita. Misalnya kayak Singapura sudah mencapai 8%, Malaysia sudah mencapai 5%, Thailand juga seperti itu. Jadi saya kira itulah mengapa Bapak Ibu sekalian, diskusi tema tentang bagaimana kita membangun dunia usaha yang kuat, ya, saya kira itu menjadi terus, ya, menjadi menarik dan terus perlu untuk kita kembangkan. Dan saya kira mengapa kalau kita analisa, ya, di antara persoalan mengapa kemudian dunia usaha atau para pelaku UMKM ini kemudian berkembangnya lambat, saya kira banyak faktor lah, ya, banyak faktor. Di antara faktornya misalnya adalah keberpihakan pemerintah. Jadi KLI dan Bang Muhdi ini sekarang, kalaupun hari ini mereka didatangi oleh para pelaku praktisi keuangan, ya, para bankir menawarkan berbagai tawaran-tawaran modal, ya, karena sudah seperti sekarang ini, gitu. Nanti kita dengar tadi dijelaskan oleh Kak Eli dan Bang Muhdi bagaimana ketika mereka memulai usaha, mereka nggak dipandang, gitu. Mereka nggak dipandang, ya, itu diantara bagaimana juga keberpihakan pemerintah. Di samping juga saya kira perguruan tinggi dan lembaga pendidikan itu juga memiliki peran penting. Bapak Ibu sekalian, saya masih mau mengatakan begini. Lembaga pendidikan kita secara umum, ya, walaupun mungkin kita melihat nanti ada beberapa perguruan tinggi yang sudah secara spesifik mereka mendesain kurikulumnya untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang terampil, yang mempunyai mental dan perilaku wirausaha. Tapi, ya, secara umum kita masih melihat kampus-kampus kita, nggak usah jauh-jauh, ya, di UIN Sumatera Utara saja misalnya. Alumni-alumni kita itu masih lebih, ya, dengan kurikulum yang didesain dan juga dengan kegiatan-kegiatan dukungan lainnya, itu masih didorong hanya membentuk lulusan yang memiliki hard skill yang baik, tapi tidak dibarengi dengan soft skill. Sementara untuk menjadi pengusaha, jadi kalau hard skill itu kan terkait dengan bidang keilmuan. Kalau saya prodinya akuntansi syariah misalnya, maka ini alumni dibentuk untuk bagaimana menguasai akuntansi syariah. Kalau bahasa Arab dibentuk bagaimana supaya menguasai ilmu bahasa Arab, kira-kira gitu. Tapi lebih dari itu, ya, walaupun kita misalnya punya profil lulusan sebagai wirausaha, tapi kita belum bersungguh, ya, belum betul-betul bersungguh menyiapkan kurikulum dan juga perangkat-perangkat lain yang memberikan dukungan terhadap profil lulusan itu. Misalnya kita melihat di beberapa kampus lain itu ada misalnya lembaga inkubasi, ya, inkubator yang kemudian akan melatih para pengusaha-pengusaha atau mahasiswa kita untuk bisa menjadi pengusaha. Hari ini saya bisa katakan kalaupun kemudian ada dari mahasiswa kita, dari alumni kita yang kemudian berhasil menjadi pengusaha seperti Bang Muhdi, seperti Kak Eli,
itu bukan karena sentuhan kampus, ya, tapi lebih karena memang itu tadi, karena mungkin ada desakan, ada tuntutan yang kemudian memaksa mereka untuk harus memasuki jalan itu. Apalagi kadang-kadang kalau sudah jadi alumni, gitu ya, alumni ini kan bebannya kan berat juga ini. Setelah jadi alumni tidak ada pekerjaan, maka kemudian apa yang dilakukan? Mencoba merintis dunia usaha. Dan itu biasanya akan dilakukan secara otodidak saja, seperti mungkin pengalaman Kak Eli dan juga dan Bang Mudi. Saya kira ini menjadi PR besar kita bersama, ya, termasuk juga Pak Fadli, supaya juga bisa serius memikirkan ini, ya, karena Pak Fadli, karena ini bahagian dari tugas Bapak, ya, bagaimana ke depan mendesain kurikulum kita di UIN Sumatera Utara ini untuk memberikan dukungan, ya, karena beberapa hari ini Pak Fadli diskusinya hanya pemenuhan CPL, jadi capaian lulusan itu bagaimana mengukurnya. Jadi kalau salah satu profil lulusan itu menjadi wirausaha, maka tugas Pak Fadli adalah bagaimana mengukur bahwa alumni kita itu betul-betul bisa memenuhi profil wirausaha. Saya kira gitu. Saya kira mungkin itu Pak Bu Moderator sebagai pengantar, mungkin nanti kita bisa lanjutkan lebih jauh. Terima kasih. Iya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Yapis hari ini yang sangat luar biasa. Sudah kita dengarkan ya, begitu banyak rupanya hal-hal yang terkait dengan dunia usaha ini. Dan satu hal yang penting juga dari pertemuan ini, ternyata Pak Fadli dapat tugas. Ada PR Pak Fadli yang harus Pak Fadli kerjakan. Tadi Pak Yapis saya tertarik yang Pak Yapis sampaikan tentang bahwa usaha ini bisa juga dimulai sejak lahir, lingkungan lahir ya. Artinya backbone itu tadi. Ada beberapa komunitas kita lihat ketika tadi Bapak bilang anaknya begitu lahir langsung dibawa jualan di toko, bawa ke ruko. Begitu berproses besok anaknya pun udah disuruh menjadi pelaku ekonomi. Tapi ini sepertinya kalau untuk ke diri saya juga sebenarnya masih belum dapat jawaban. Jadi saya punya anak laki-laki Pak Yapis di rumah. Dulu waktu dia masih kecil, saya pulang mengajar, saya bawa juga dia setiap hari itu, bawa kerja ke lapangan. Yang dilihatnya hari-hari itu dari kecil ada semen, ada batu bata, ada orang ngecor, proses segala macam. Tapi sekarang ketika dia sudah menginjakkan kaki di SMA, saya kan punya mimpi tuh ya, I will dream. Saya punya mimpi, ini anak dari kecil saya bawa ke lapangan. Saya kepingin suatu saat dia menjadi pengusaha konstruksi yang luar biasa. Ternyata harapan saya itu jauh sekali. Setelah sekarang dia besar, ternyata cita-citanya mau jadi chef sama seperti itu. Jadi artinya jawaban-jawaban yang ada dalam pikiran saya ini memang belum saya tuntaskan gitu. Kalau nanti saya tuntaskan, saya coba diskusi dengan Pak Fadli aja. Bagaimana sebenarnya mengarahkan anak saya yang tadi cita-cita saya beda, cita-cita anak saya ini ternyata mau jadi tukang masak, mau jadi chef dia gitu. Cuman kadang-kadang seminggu kemudian berubah jadi diplomat. Akhirnya saya dapat kesimpulan juga. Ternyata dia kalau udah tidur malam bangun pagi berubah cita-citanya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya berpikir hari ini kita banyak yang harus kita bahas, terutama kepada Pak Mudi dan Bu Eli. Tadi ada yang harus menjadi PR hari ini juga harus disampaikan dari Pak Yapis bagaimana trik-trik menjadi pengusaha muslim di zaman sekarang ini. Tapi untuk sebelum sampai ke sana, kami beri kesempatan dulu kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi atau sharing dengan ketiga narasumber kita. Kami persilakan. Kalau Pak Salam belakangan aja, dia biasanya nanti menyimpulkan. Baik, kami kasih kesempatan kepada Bapak Prof. Mustafa Kamal Rokan untuk memberikan sharing-sharing dan masukan. Memberikan sharing. Bisnis apanya? Ada selain baru dengan HP nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Ibu Eli dan Pak Mudi dan Pak Dr. Gatis, ketiga narasumber pada hari ini. Setelah kami mendengar dari uraian-uraian bapak-bapak, saya teringatlah kepada Bapak Profesor Dr. Ridwan Lubis MA mengatakan begini, sewaktu dia berceramah di IAIN, ceramahnya adalah mengatakan ada slogan penjajah di sini, yaitu dia katakan begini, saudagar, yaitu artinya 1000 tipu. Sau 1000, dagar tipu. Ini untuk mengawali dari cerita kita hari ini. Bagaimanalah kita akan menciptakan entrepreneur dari sebuah pembelajaran di lingkungan UIN, tetapi ada penjajah menyisipkan kata-kata saudagar, yaitu 1000 tipu. Jadi sudah terbunuh pemahaman-pemahaman selama ini terhadap orang tua atau nenek moyang kita. Untuk apalah saya masukkan anak saya kuliah ke ekonomi yang akan membunuh karakter maupun anak saya untuk menjadi penipu. Nah, inilah mulanya dasarnya. Sehingga perlulah para dosen, guru, para mubalik menyampaikan bagaimana ini jangan ya ada pembunuhan karakter. Yang maksud saya, kalau bisa ini jangan sampai berulang, atau para penceramah maupun para guru menyampaikan ini. Jadi sekali lagi saya Pak ingin mendapatkan tip maupun dari Bapak maupun Ibu narasumber untuk bagaimana tip cara mula dari pengusaha. Tentunya barangkali semangat mungkinnya, tapi tolong nanti Bapak jabarkan lebih luas. Saya pikir itu aja dulu pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati ketiga narasumber dan rekan sekalian. Mendengar dari pembicaraan masing-masing narasumber tadi, ada dari kalangan praktisi dan akademisi. Saya kira apa yang menjadi pengalaman-pengalaman khususnya praktisi entrepreneur dari pengusaha yang tadi di sini sudah kita cicipi makanannya, Bu Eli, Pak Mufdi, dan yang kita kenal selama ini sebagai pengusaha di bidang makanan. Saya sangat sangat familiar sebenarnya dengan kedua pengusaha kita ini, karena dulu juga pernah Pak Mufdi terutama sudah pernah menyampaikan banyak pengalaman-pengalaman dan pengalaman berusaha ya, sampai bisnisnya ini merambah ke luar negeri untuk pemasaran. Juga Bu Eli, kalau kita bicara makanan atau catering Bu Eli ini, saya kira tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Yapis, langsung lagi ya Winsu, Kemenak dan MUI, saya kira, atau mungkin juga yang sifatnya personal, pesta-pesta itu tidak asing lagi lah dan cita rasanya. Nggak perlu lah kita komentari ya. Saya kira udah tahu lah kita semua. Nah, bagi kedua pengusaha yang sudah sukses ini, saya ingin menanyakan pertama ke Pak Mudi mungkin. Tadi yang disampaikan sudah di sini ini 90% itu
merambah ke luar negeri pemasarannya dan hanya 10% yang domestik. Saya kira sekaliber Pak Mufdi ini sudah bisa merambah 90%, dan kita ketahui bahwa quality control ya, terkait dengan cita rasa, standar kualitas luar negeri itu kan perlu ada ya. Ya tidak sembarangan menembus pasar luar negeri itu, apalagi Korea Selatan dan Malaysia. Saya kira kami ingin tahu juga lah ya, standar mutu itu seperti apa atau bagaimana, apa nih persyaratan-persyaratan yang ketat. Mungkin ada adik-adik kita yang punya keinginan punya usaha-usaha mungkin sama atau yang berbeda, kan perlu sharing pengalaman lah kira-kira gitu. Kemudian ke Bu Eli, saya kira Bu Eli ini kan semakin besar usahanya dan sudah membentuk PT ya. PT itu kan skalanya sudah besar. Pertama kami sebagai sivitas akademika lah ya, karena dari WISU mendukung mensupport usaha ini dengan semakin lancar, dan saya kira usaha yang seperti ini begini, perlulah gitu membina adik-adik kita ini, khususnya bahasa Arab atau mungkin prodi yang lain, apa kira langkah-langkah untuk membina ini sehingga paling tidak sekian persen alumni kita ini bisa terserap gitu ya. Mungkin bukan sebagai tenaga kerja, tapi menularkan ilmu yang berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki. Kemudian ke Pak Yapis, saya kira tadi sudah disampaikan perlu adanya ini kembali ke Pak Pandi tadi kan mengenai kurikulum atau apalah bentuknya, apakah semacam kelompok diskusi untuk meningkatkan entrepreneur di kalangan mahasiswa. Karena ini salah satu item yang perlu dikembangkan untuk memenuhi salah satu standar mutu yang ada di akreditasi. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekedar asal tak bicara ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penulis yang kami hormati, ada Prof. Yapis, ada Pak Mufdi, Bu Eli, dan moderator yang nggak terlalu penting ya. Beliau ini walaupun nggak berbisnis sekali, tapi sudah makmur dia. Itu yang paling penting. Ya, itu yang kita kalah lah, yang saya kalah lalu. Saya tadi baru sampaikan Pak Zia ya, bahwa kedua bisnismen kita ini sebenarnya berasal dari prodi TBA. Memang ini belum bisa diklaim sebagai representasi dari semua jurusan ya, karena belum ada tabulasinya ya. Tapi kan ini menarik ya, menariknya bahwa jurusan yang digeluti itu ternyata tidak harus tidak harus orang FEB gitu. Bahkan nanti lihat aja apakah orang FEB justru berhasil atau enggak gitu. Nah ini apakah memang ini persoalannya di kurikulum atau ada hal yang lain ya? Kalau saya berpikirnya bahwa hari ini misalnya tentu yang pertama kurikulum ya, yang kedua memang persoalan menjadi entrepreneur kan diawali oleh persoalan paradigmatik ya, paradigmatik yang begitu tertanam sangat kental, sangat kuat, menghunjam ke akarnya, sehingga memang secara umum masyarakat Indonesia ini menjadi ya maafnya secara istilah kasarnya itu mental muda lah ya, mental pekerja ya, mental pekerja. Nah itu harus kita akui itu. Padahal ya sering kita sampaikan dari mulai nabinya, Qur'annya, kemudian orang yang membawa Islam keluar itu ke bisnis. Tapi kok bisa amazing di sini ya? Kok bisa begitu kan? Nggak ada alasannya ya. Nabinya ke bisnis, Qur'annya kita bisnis, yang membawa kembali ke bisnis, kok bisa di tengah-tengah ini kok bisa kayak gini kan? Ini di mana mainnya? Di mana amazing linknya? Ini
Ya, nabinya, Qurannya yang membawa kemari itu pebisnis, gitu. Pebisnis yang tasawuf, ya, yang sufi. Jadi, bahkan di kalangan-kalangan sufi beredar apa terkesan bahwa menjauhi bisnis pula, gitu. Ya? Nah, dan nggak hidup berkembang misalnya. Nah, saya kira ini pesan paradigmatik yang saya kira berakar dari misalnya dalam konteks kampus kita yang pertama tentu dari kurikulum, kemudian dari culture ya, dari culture. Dan memang ini juga berawal dari apa kehidupan masyarakat kita di luar, ya, termasuk misalnya dai, anak-anak dakwah sini ada mungkin bahwa ceramah-ceramah kita itu memang sangat terkesan lebih pada dogmatis ya, sehingga ada istilah mengapa kita lebih banyak menggunakan kitab-kitab Al-Ghazali dari misalnya Ibnu Khaldun sehingga kita menjadi seperti ini. Ini sebenarnya pendapat saja. Namun yang ingin saya tanyakan mungkin dengan para narasumber apalagi yang sudah sampai ke luar negeri. Kira-kira dalam konteks dalam negeri ya, dalam negeri walaupun bisa kita tanya dengan AI, tapi dari pengalaman Bapak Ibu sekalian, kira-kira bisnis apa lagi yang masih tersisa yang tidak kita kuasai selain maafnya teman-teman kita Chinese, ya, apa yang tersisa, yang mana sudah hampir separuh yang tak lagi tersisa, yang mana bisa digarap oleh anak-anak kita, walaupun bukan berarti bahwa yang lain tidak bisa, tapi sepengetahuan saya, kebetulan saya di Fatwa MUI juga, yang retail pun sebenarnya sudah digarap oleh teman-teman kita yang di sana. Maksudnya gini, dalam konteks industri dalam negeri dan juga ekspansi ke luar negeri, di mana sebenarnya pemetaannya ini, pemetaan yang bisa kita garap, yang mana yang sudah dikuasai hulu sampai hilir, ya, misalnya rokok, kebetulan adik saya grosir di Brandan, Bang, dibilangnya begini, Bang Mus katanya, kalau bicara rokok, itu dari mulai produsen, distributor, sampai agen, itu nggak ada lagi bersisa. Itu sudah diambil all dari teman-teman kita Chinese. Kita masuk satu saja untuk semua ini, sulit sekali. Ya, sampai ke tataran itu sudah. Maksud saya dalam konteks yang lebih besar, ini yang di mana-mana saja sebenarnya masih bersisa, yang masih bisa kita kuasai, yang bisa kita dimasuki anak-anak kita. Ya. Saya kira ini saja pertanyaan saya dan sedikit tanggapan, paling tidak bicarakan juga sedikit dan hal apa tadi kopi susu tadi, dan saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sedikit tambahan ya, yang terhormat para narasumber ya. Ya. Baik, saya kira diskusi hari ini sangat menarik ya terkait tentang pengalaman entrepreneur Muslim ya. Saya kira juga ada hubungannya dengan bahasa Arab ya. Walaupun tadi secara tidak langsung ada hubungan yang bersifat timbal balik ya. Tadi yang disebutkan Kak Eli atau Bang Mudi, situasi the power of kepepet tadi istilahnya ya. Artinya lingkungan itu kan dimulai dari bahasa Arabnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya apa ya, saran atau apa ya, karena papan di luar di sini ya. Kalau kita main ke USU ya atau UI di Arabic Literature, sastra Arab, di situ misalnya kita jumpai ada beberapa mata kuliah Arabic for Business, mata bahasa Arab untuk bisnis. Saya nggak tahu di PBA kita ada mata kuliah itu atau tidak ya. Saya kira itu bisa jadi pertimbangan nanti untuk memperluas CPL ya. Misalnya kalau terkait prodi, salah satu CPL itu pengusaha Muslim gitu ya. Ada mata kuliahnya bahasa Arab untuk bisnis, Arabic for Business. Nah, jadi konteks yang lebih luas saya kira ya, dari pengalaman Bu Eli dan Pak Muhdi, kemudian Pak Yapis ya, ekspansi ya dalam konteks bahasa Arab itu saya kira juga tidak bisa dinafikan. Jadi yang mengantarkan para pengusaha-pengusaha seperti Pak Muhdi ya, itu pasti ada hubungan secara tidak langsung saya kira ya, prodi-prodi yang diambil ya, menjadi ekspansi bagaimana mental yang ditumbuh, yang berkembang dari proses yang bersifat apa tadi, kepepet gitu ya.
Nah, situasi itu yang saya kira juga membentuk mental-mental menjadi pejuang dan petarung gitu ya. Oke, saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Pak Salam. Sabar udah Pak Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pemateri yang luar biasa, kemudian para guru besar yang hadir pada kesempatan ini, rekan-rekan dosen, unsur aktivitas akademika, para mahasiswa yang luar biasa. Bahasa Arab tadi ya. Memang kalau prodi bahasa Arab ini kan terbiasa dia Pak Yapis bertasrif. Jadi filosofi tasrif itu kan syarat dengan perubahan. Jadi perubahan dari satu kata kepada bentuk kata yang lain. Jadi orang-orang yang kuliah di jurusan bahasa Arab itu terbiasa dengan dinamika perubahan dari satu situasi kepada situasi lain dan cerdas membaca peluang. Mungkin itu filosofinya ya. Bertangan lah dulu. Sebagai mantan ketua jurusan bahasa Arab pun harus paham filosofinya. Kemudian kan terbiasa mi'rab. I'rab itu juga definisinya taghyiru awakhiril kalimi bikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzun aw taqdiran. Jadi kata lafzun aw taqdiran itu artinya mampu membaca yang tersurat yang tersirat terkait dengan peluang. Itu dia Pak Fadli. Yang goib-goib pun bisa dibaca. Mungkin di situ ya Bapak Ibu ya. Sehingga barangkali inilah yang menjadi paradigma tadi ya. Paradigma sehingga ya ini sebetulnya bukan hanya bahasa Arab, termasuk juga prodi-prodi yang lain ya. Ini menjadi spirit ya. Lalu menjadi motivasi hidup. Lalu diaktualkan dalam bentuk kerja konkret dan nyata. Dan hari ini di hadapan kita dihadirkanlah dua sosok dan dua tokoh pengusaha ini. Barangkali seperti itu Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa sebagai kebetulan. Saya juga berasal dari jurusan bahasa Arab S1-nya. S1-nya. Dan karena saya nggak sebut sebagai tekanan hidup ya. Mulai dari kuliah di S1 itu memang saya jualan roti yang tuet-tuet itu. Dari gang ke gang dan dari kampus ke kampus. Itulah pekerjaan saya saat kuliah. Sampai akhirnya berhasil lulus S1, S2, dan S3 gitu. Banyak perjalanan usaha yang coba saya geluti, tetapi akhirnya saya jatuh hati kepada dunia parfum Bapak Ibu. Dunia parfum. Jadi usaha yang saya kembangkan itu dalam bidang parfum. Bagaimana mengolah sumber daya alam ini bisa diracik sehingga menghasilkan sesuatu yang wangi gitu. Karena wangi itu sunnah. Sunnah. Nah, jadi sampai ke masjid dan ke kampus pun kalau bau itu dilarang Bapak Ibu. Ada larangannya. Ada larangannya. Dan inilah yang coba saya geluti. Dan sebagaimana pengalaman kedua pemateri, ini coba saya sosialisasikan dan saya kembangkan kepada adik-adik baik di kampus maupun di luar kampus. Makanya saya nggak kaya-kaya dibuatnya Pak. Jadi bagi saya itu hebat itu menghebatkan. Jadi hebatnya seorang pengusaha itu bukan dari capaian materinya Bapak Ibu, tetapi dari value, nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nilai-nilai bagaimana bentuk berkontribusi, bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain dan menciptakan bisnismen atau wirausahawan baru di lingkungannya. Jadi prestasi wirausahawan muslim itu di situ. Itu bedanya dengan bisnis kapitalis. Jadi kalau kapitalis itu main bunuh. Jadi saat minimarket yang satu tumbuh, gimana caranya minimarket yang lain mati.
Tetapi yang kita kembangkan ini, saat saya coba ya menginisiasi satu usaha, bagaimana caranya usaha ini berkembang dan bisa saya wariskan, saya telurkan untuk melahirkan ya usahawan baru. Nah, itulah yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi modelnya konsinyasi kalau saya Pak. Jadi saya buat parfumnya, lalu saya titipin di warung-warung. Di warung-warung, mulai dari Surabaya, Madura, Pamekasan, Jakarta. Jadi Bapak Ibu yang punya di Ciputat mungkin dulu beli parfumnya, parfum saya itu Bapak Ibu. Parfum saya. Baru, Jambi, dan lain sebagainya. Kemudian prestasi bisnis itu, yang kedua menurut saya, bukan kemana produk ini bisa dijual. Kalau dijual ke luar negeri, Pak, bukan di situ standarnya Pak. Bagi saya bukan di situ gitu. Tetapi bagaimana bisnis ini bisa bermanfaat bagi pengusahanya dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi pada itunya, bukan pada ekspor, bisa ekspor dan tidak bisa ekspornya gitu. Kalau itu cara pandangnya, kalau ini kita ekspor semua apa yang tinggal di dalam? Bukan itu cara pandangnya. Jadi paradigma ini menurut saya sangat penting untuk kita luruskan sehingga ke depan menjadi nilai-nilai yang memang diikuti ya oleh calon wirausahawan baru. Bapak Ibu sekalian, tadi ada cerita bisnis apa lagi yang perlu dikembangkan. Menurut saya sangat banyak, sebagaimana yang disampaikan Pak Muhdi dan Pak Eli tadi di sini saja. Menurut saya itu puluhan bisnis yang bisa dikembangkan. Contoh salah satu bisnisnya, berapa kali saya usulkan sama kantin ini supaya buat telur rebus. Nah, itu kan bisnis. Ya kan buat telur rebus di sini. Kemudian disiapkan sarapan di sini. Kalau koperasi ini buat offline dan online-nya gitu. Dari batok kelapa saja Bapak Ibu, bisa kita produksi 200 turunan produk. Yang itu bernilai ekspor. Dari lidi sawit ini juga bisa bernilai ekspor gitu. Ini ada sawit, nah di lidi ini bisa diekspor gitu. Jadi sangat banyak sekali gitu. Apalagi dikaitkan dengan kampus UIN yang BLU. Ya sangat banyak lah, minimal punya percetakan lah. Jadi semua dosen ini wajib nulis buku. Bukunya dicetak oleh UIN. Itu kan bisnis. Jadi tidak hanya melulu yang mengandalkan UKT, uang kuliah tunggal gitu. Itu kan bisnis. Punya percetakan. Lalu kalau belum punya percetakan juga kerjasama sama abang yang punya percetakan. Kan bisa. Persoalannya sekarang kita ini mau atau tidak. Atau kita sudah nyaman di langit. Lalu lupa turun ke bumi. Itu ada ide yang hebat-hebat. Tapi prakteknya nggak ada. Kan seperti itu kira-kira ya. Jadi harusnya memang ya, hadir di Pusbanglis di sini di diskusi ini ya kan. Pusbanglis, para pengurus koperasi, menurut saya seperti itu Bapak Ibu. Supaya apa? Core-nya itu terbangun. Dan ini kan butuh keberanian Bapak Ibu. Kemudian membutuhkan leader yang punya visi besar. Ya, menurunkan filosofi BLU UIN. Sehingga UIN ini berkembang dan bertumbuh. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi luar biasanya ya Kak. Ibu Yumi kami persilakan. Terima kasih Ibu MC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul ini sangat menarik bagi saya dan terutama dengan perguruan tinggi kita yang telah menjadi BLU dan jika kita mau ongoing menjadi PTNBH maka ya dunia bisnis itu harus ada di dalam kampus. Satu, berdasarkan data dari perguruan tinggi negeri di bawah Kemenristek Dikti yang sukses menjalankan BLU, salah satunya adalah Universitas Negeri Padang. Salah satunya apa? Mereka bisa punya saham di beberapa BUMN yang terkenal di Sumatera Barat. Salah satunya Semen Padang. Itu contohnya Fakultas Teknik Sipil. Fakultas Teknik ada saham di Semen Padang. Dan saya yakin Feby juga bisa dimain di Bursa Efek. Itu salah satu bentuk jalan kuncinya. Maka BLU kita income tidak hanya dalam konteks yang kita pahami hari ini. Nah, maka secara tidak langsung kampus telah menghidupkan
yang namanya komunitas bisnis Muslim itu sendiri. Maaf cakap, kalau kita jalan-jalan sekarang ke UNT, mungkin bentar lagi Pak Khairuddin akan pergi ke sana. Di sana udah ada salon dalam kampus, tapi dalam konteks salon muslimah gitu. Udah ada lapangan olahraga di mana itu bisa dipakai oleh umum, tapi dengan catatan ada sewa dong. Terus kemudian kayak food court itu dibangun betul bagus-bagus dan layaknya food court yang memiliki daya jual yang tinggi. Sehingga apa? Ketika orang datang ke kampus itu, mereka merasa saya mau cari apa aja ada deh di sini. Bahkan mereka bekerja sama dan punya saham di Basco Grand Mall. Nah itu bagaimana caranya kampus bisa mengelola hal itu? Mungkin di sini sayang aja kita tidak mendatangkan pusbangsa kita ya, pusbangnis ya. Kalau datang kan itu lebih enak membicarakannya. Dan satu hal yang menarik lagi dari kampus UNT itu, karena saya alumni mungkin ya, kami setiap tahun ada event akbar dari tingkat BEM universitas sampai fakultas itu terkait tentang kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Di sana setiap program studi itu wajib punya satu branding ekonomi kewirausahaan yang harus mereka tampilkan dan presentasikan di acara tersebut. Dan itu event tahunan, bukan hanya 1 tahun ini 5 tahun lagi hilang gitu, enggak. Itu wajib. Sehingga apa? Yang namanya karakteristik dari mahasiswa tadi, yang mereka sebenarnya punya minat tadi, yang awalnya nggak dikasih wadah, mereka dikasih wadah di sana. Dan mereka dikasih apresiasi jika satu penghasilannya tinggi dan pengunjung di standnya itu banyak, itu akan dikasih piala. Itu piala bergulir dari rektor. Nah, program-program seperti itu harusnya kita hidupkan di, mungkin ini kerjanya WR3 ya, di bagian kemahasiswaan juga. Menurut saya seperti itu. Mungkin itu saja, sekian. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk 5 penanggap kita hari ini. Tadi ada Prof. Salim, ada Pak Khairuddin, ada Profesor Mustafa Kamarokan, ada Pak Salam juga, dan ada Ibu Yuni. Jadi Pak Mudi, kalau Pak Salam ini tadi menanggapi, Pak Mudi biasa pada bawakan kepikiran. Memang kalau Pak Salam seperti itu ya. Pak Salam ini orang kan kalau merealisasikan kebahagiaannya berbeda-beda ya Pak. Kalau Pak Salam ini dia itu bahagia kalau pagi-pagi udah membrainstorming pikirannya dengan pertanyaan-pertanyaan, itu dia cukup membuat Pak Salam ini bahagia. Jadi Bapak dapat kepikiran masalah ekspor tadi, Pak Salam memang gitu. Tapi Pak Salam ini sebenarnya hatinya berlebihan itu Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita kasih langsung kepada narasumber kita, barangkali kepada Ibu Eli dulu ya. Kami silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof dan Bapak ini dosen, mungkin abang-abang ya. Saya rasa banyak masukan-masukan. Saya rasa tadi bukan dalam bentuk pertanyaan, mungkin bisa saya katakan menjadi masukan buat kami para pengusaha. Kalau tadi yang disampaikan paparan oleh Pak Dr. Yafis ini betul, bahwa kami itu mendapatkannya usaha yang kami capai, bahwa kesuksesan usaha yang kami saat ini bisa di titik seperti ini itu nggak mendapatkannya secara instan, dengan kerja keras. Jadi nggak instan Bu ya, nggak langsung simsalabim abra-dabra bisa seperti ini. Jatuh bangun betul sesuai konsep kita, jungkir balik. Kerja keras yang hari ini memang betul-betul kami upayakan bagaimana kami itu mampu bertahan walaupun diterpa dengan COVID, kami bisa mampu berdiri kembali. Yang kami pikirkan bagaimana karyawan-karyawan itu tetap bisa bekerja dan kami bisa memberikan kebermanfaatan, karena konsep kita betul tadi ditanyakan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa usaha yang kita capai ini adalah untuk mencapai ridhanya Allah. Jadi kerja keras sungguh-sungguh seperti konsep bagaimana awal saya di pesantren di Gembleng,
konsep manjada wajada itu selalu terpatri dalam saya, bahwa kuamanku menjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Lagi dengan dikonsepin walajina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Jadi kalau betul-betul kita bersungguh-sungguh pasti Allah akan memberikan keberkatan buat kita semua. Nah, berbagai upaya, kerja keras, motivasi diri ya sendiri. Kalau waktu mungkin kami lebih steril gila waktunya dibandingkan dengan ibu-ibu dan bapak-bapak, katakanlah kakak-kakak yang ada di sini. Kalau kalian masih tidur, kami sudah bangun. Kalian sudah bangun, kami masih terus bekerja. Karena kalau di jam kerjanya saya memang stylenya style jam gila, Pak. Di saat orang tidur nyenyak, kita sudah harus pagi-pagi buta jam 2, jam 3. Kalau dulu saya belanja di Pasar Seram, dulu ada namanya Pasar Seram di Sambu tuh Pak. Serem, kalau ini Pasar Seram, Jalan Seram. Sekarang sudah nggak ada. Berpindah ke Lonci di apa namanya? Iya, Tanda Belati. Dulu itu dibuka. Dulu waktu pas diresmikan di situ dalam kondisi memang gelap. Sehingga saya kasus juga dia sempat juga ditembak ban saya itu. Karena kita belanjanya pukul 12 malam, Pak. Jam 12 malam saya belanja, jam 2 maka barang-barang itu sudah hadir di dapur dan karyawan dapur itu sudah masuk untuk bekerja. Jadi jam kita itu bisa dipastikan saya itu lebih banyak tidurnya di mobil ketimbang di kasur. Nah itulah awal muasal. Jadi memang jam kita itu jam gila, Bu. Jadi orang sudah masih enak-enak, kita masih kerja terus. Paling 2-3 jam kita. Karena kita lihat sampai kapan kita harus begini. Namun dengan kesungguhan dan keulatan itu terus kita jalani dan akhirnya bagaimana kita punya konsep usahanya berjalan, pengusahanya jalan-jalan. Ya kan gitu ya Pak ya, saya jalan dan pengusahanya jalan-jalan. Kita bagaimana bisa memberikan kebermanfaatan buat karyawan kita. Nah, tuntutan hari ini, karena ini adalah akademik, ini adalah rumahnya kita, saya mungkin bisa satu saran. Kalau katakanlah UIN itu berbasis religius, bagaimana kalau UIN ini juga bisa berbasis entrepreneur? Apa yang bisa kita berikan? Kontribusi apa saya sebagai tuntutan alumni yang bisa saya berikan? Ini malah ilmu buat adik-adik. Ya, ini dia. Saya siap, Pak. Kita nggak perlu, kalau kayak gini nggak ada cerita perlu amplop, apa yang bisa aku berikan buat itu? Ya, bukan apa yang aku minta, tidak. Hari ini apa yang bisa kita berikan buat kampus kita, karena ini berbeda. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Kita diangkat derajat, pasti berbeda dengan pengusaha yang memiliki ilmu. Kita sarjana, kata Bapak tadi sarjana alam gaib ya. Mungkin dulu kita nggak yakin kita dulu dengan sarjana agama kita. Namun dengan di PLSAG kita makin yakin kita pede, punya ilmu. Masa iya pula Allah dengan kita punya ilmu Allah mensengsarakan kita kan Pak? Ya dengan kerja keras ada ilmu maka kita pasti yakin Allah akan memberikan keberkahan hidup buat kita. Hari ini Pak Salam dengan prop saya yang ada di sini, kami siap. Kontribusi panggilan hati kami sebagai alumni tuntutan apa yang bisa kami berikan. Ini mana kalau bisa pun ada satu gedung sumbangan buat kita alumni ini mana? Katakanlah bisa menjadi satu gedung lab skillnya para adik-adik untuk bisa ilmu apa ini Bapak ini di bidang keripik katakan, tapi kan nggak keripiknya yang itu. Saya bisa menyalurkan ilmu-ilmu apa yang bisa di komunitas kami. Kalau saya nggak ada waktu, saya bisa bermitra dengan teman-teman untuk bisa mengajari adik-adik. Karena ilmu ini Pak, betul-betul lab skill ini, katakan ilmu keterampilan buat adik ini bekal. Nggak semuanya hidupnya itu bisa jadi PNS, tapi kita bangga bisa membuka peluang kerja buat yang lain. Nah hari ini menjadi apa ya Pak, mungkin agak berbelok sedikit. Bayangkan dengan programnya Bapak Presiden MDNG, dapur sehat gratis, makan sehat gratis, ini kita kan punya dapur. Satu titik dapur itu 47 karyawan harus terserap. Katakan 10 dapur, berarti 470 karyawan saya harus serap. Ini berarti kan memberikan pekerjaan kepada masyarakat kita, terutama bangsa Indonesia yang hari ini katanya kesusahan pekerjaan. Ayo, ada program MDG. Adik-adik mungkin katakanlah sarjana-sarjana ini kan susah dia. Kan nggak semuanya dapat sekolahan madrasah dengan jam yang banyak. Tapi kan mungkin kecil nilainya itu Bu, ya kan? Jadi gimana hari ini kami siap sebagai alumni saya pribadi, mungkin Pak Mukidi pun mungkin siap akan jawab tantangan kita.
adalah komunitas kita, alumni ini kita kuatkan. Sumbangsi apa yang bisa kita berikan, peran alumni ini kepada universitasnya, sehingga kita bisa memberikan keberkahan buat kebermanfaatan buat adik-adik kita yang hari ini mereka akan golas mungkin kemana aku ini kan begitu tamat bimbang dia Pak, apa mau kemana aku langkah awalku, ini perjuangan berat. Kami siap membantu kalau memang ada ruangan kita buat dapur prakteknya bukan, tapi kan memang nggak ada jurusan tata boga. Tapi bagaimana hari ini kita bisa ciptakan lewat kekuatan alumni, nggak perlu banyak, dengan sedikit-sedikit mungkin ada ruangan yang bisa diberikan. Katakanlah dari Pak Bu Dekan, nih ruangan ini pakai, masa beli kompres berapa biji aja nggak bisa? Kita bisa jadikan orang, ini kue yang kita hari ini kita makan itu bisa dipraktekkan buat adik-adik. Nah itu dia, itu mungkin saran dari saya, mungkin pertanyaan dari Bapak-Bapak itu menjadi satu masukan sama saya. Mungkin kalau dari segi ilmu keilmuannya nanti Pak Dokter yang mungkin akan menjabarkannya. Itu dari Eli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali lanjutkan Pak, dari Pak Budi, silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami sebagai tempatnya tinggi karena dikasih sama Pak Ketua. Sebenarnya kami itu cuman aplikasikan apa yang telah disampaikan oleh bapak-bapak profesor atau dosen-dosen kami. Kami sebagai pelaksana aja. Tak lupa karena kami dari WIN atau Yayan dulu, saya masih teringat Alif Lam Mim dzalika Waitaku Jalimutat Alladzina yu'minuna bil ghaib Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ini banyakan yang dari kami ini kalau menerangkan yu'minuna bil ghaib paling jauh Pak. Cuman yang saya ambil dari sini bukan kepercayaan. Saya yakin dengan adanya alam gaib, percaya. Tapi yang saya tekankan kalau percaya ini kurang dalam bisnis begitu. Saya tahu tadi Ibu udah bilang MBG satu porsi untungnya 1.000, kalau 1.000 porsi sekian. Itu namanya apa? Percaya. Tapi kenapa nggak dibuat? Karena nggak yakin. Nah, jadi kita itu punya, tadi Bapak bilang, nabinya pembisnis, Al-Qur'annya, ya Pak, Rabbana atina di dunia apa? Hasanah, percaya semua orang, tapi nggak yakin. Kenapa miskin? Nah, keyakinan itu. Nah, kemudian bil-ghaibi wa yuqimuna shalah. Kita untuk menstabilkan apa itu Pak? Jiwa. Orang kalau udah mulai berduit Pak, ya, mulai berduit, itu akan datang itu Pak, benih-benih sombong, ya kan, merasa pintar gitu. Nah kita suruh sholat, suruh tunduk, itu loh. Nah yakin atau enggak? Kalau percaya nggak bisa Pak, tetap juga Nabi apa? Sombong. Tapi kalau yakin pasti betul. Yang terakhir yang saya sampaikan itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita itu sebagai umat, sebagai Prof tadi ya, kami cuma memberikan yakin aja Pak. Kita itu disuruh kaya sebenarnya. Karena apa? Kita suruh berinfak, berzakat, bersedekah. Kalau miskin, gimana? Nah kita itu, Allah itu dengan sindiran atau yang web itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita itu suruh berinfak, berarti kita punya kekuatan. Kemudian ada yang lain juga, kekuatan yang apa itu Pak ya? Taklu ayatnya lupa juga, tapi masih tahu Bu. Fikir fakir itu mintip-mintip
atau ngikut-ngikut itu dekat sama apa? Kekafiran. Maka kita harus berantas kemiskinan. Caranya apa? Kita buat entrepreneur. Dikasih seperti ibu tadi itu, kasih foto-foto itu. Jadi mahasiswa kita yang sudah tamat ini Pak, jadi sarjana, kalau bisa kita kasih namanya ulasan supaya yakin. Karena keyakinan itu yang akan membentuk kita menjadi pengusaha yang berkah. Ya. Ya, alhamdulillah dengan adanya apa itu Pak, kegiatan-kegiatan kita itu akan teruji atau terbukti. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu perintah apa? Allah. Wa fil akhirati hasanah. Keseimbangan ini kalau dari sarjana agama itu akan dalam. Kalau kami dari luar mungkin kami nggak mau lagi duduk di sini Pak, rugi. Karena ibu tadi bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Kami nggak pernah memandang Pak, mau agama atau untuk kegiatan sosial ini Pak. Semua saya ajarkan. Kemudian ilmu ini kita dituntut Allahumma berikanlah ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu bermanfaat? Ilmu bermanfaat ilmu yang berguna. Berguna bagi siapa? Bagi masyarakat. Jadi kami itu cuma mengaplikasikan sesuai sama ajaran dari Bapak Profesor dan dosen-dosen. Tapi alhamdulillah kami nggak menghilangkan dengan informasi itu, karena itu sangat bermanfaat bagi kami sebagai entrepreneur. Kami udah keliling Pak, kami pun guru, tapi guru wirausaha. Karena saya pernah ngajar di Anoha, Tembung, ya. Saya sebulan honornya 18.000 ya, ongkosnya 28.000. Jadi tiap bulan itu untung 10.000. Ini fakta, ya. Untuk supaya kita menghilangkan tamak, ya kita kalau bisa ilmu kita itu kita yakinkan. Di mana kita bisa seperti ini, ya. Ini peluang besar bagi pengusaha. Tapi tergantung yakin atau enggak. Kata ibu dari, yakin atau enggak? Kan ini kepercayaan semua orang percaya, ya. Tapi yakin atau enggak? Ya, keyakinan ini perlu kita tingkatkan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kepada Pak Yapris, kami persilakan sekaligus closing nanti untuk acara kita ini. Baik, terima kasih moderator. Saya mungkin melengkapi ya jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh Kak Eli dan Bang Muhdi yang luar biasa ya. Pertama mungkin saya mau merespon dulu yang disampaikan oleh Pak Dr. Salamuddin ya, yang berusaha untuk melakukan apa namanya justifikasi lah ya, kira-kira gitu ya, pembenaran terhadap bahwa masih ada relate antara program studi yang digeluti oleh Kak Eli dan Bang Muhdi dengan profesi atau ya profesi yang mereka sekarang geluti ya. Bolehlah itu, tapi walaupun itu dipaksakan kali ya Bang Salamuddin ya. Tapi begini, saya mau kasih kabar gembira begini. Seharusnya minggu kemarin bersamaan dengan pelantikan beberapa ketua program studi baru, akan juga dilantik kepala pusat pengembangan karir. Ya, jadi nanti kepala pusat ini saya belum tahu persis Bang apakah nanti di bawah LPM atau di bawah LP2M, tapi kepala pusat ini nanti, kepala pusat pengembangan karir ini nanti kemudian akan melakukan peran-peran untuk bagaimana mempersiapkan alumni-alumni kita, mahasiswa-mahasiswa kita untuk lebih siap memasuki dunia kerja. Terutama tadi yang disampaikan Kak Eli, memang ya itu memang problem kita. Kurikulum yang hari ini kita miliki itu lebih membentuk orang untuk menguasai aspek hard skill terkait dengan teknis keilmuannya. Tapi kurang misalnya memberikan ruang bagaimana mahasiswa itu mengembangkan soft skill-nya tadi.
Sementara itu saya kira menjadi hal penting, ya, terlepas dari berbagai kelemahan program MBKM yang kita pernah punya ada. MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya, terlepas dari berbagai kekurangannya yang kemudian dikritisi oleh sejumlah pakar, tapi kalau menurut saya program itu sangat bagus, ya, untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk tidak hanya pengalamannya itu di dalam kampus saja, mereka juga punya kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan dunia luar, terutama misalnya program kewirausahaan. Tinggal bagaimana misalnya program ini bisa ditata lebih baik, diinternalisasi lebih baik dalam program-program yang lebih konkret di kampus-kampus termasuk di UIN Sumatera Utara. Kemudian saya ingin menanggapi, mungkin bukan menjawab ya, karena saya kira tadi mungkin respon saja, tapi saya ingin memberikan respon kembali. Pak Prof. Salim, ada Pak Prof. Mustafa, Prof. Zia juga. Saya kira pandangan seperti itu muncul di masyarakat memang juga tidak bisa kita salahkan. Walaupun menurut saya itu sebenarnya adalah pemahaman yang salah, gagal paham ya. Seperti contoh misalnya, ada hadis yang berbunyi begini, ahabbul bilad ilallahi masajiduha, wa abghadul bilad ilallahi aswaquha, ya. Jadi tempat yang paling disukai Allah itu katanya masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah itu adalah pasar. Kalau hadis ini kita pahami secara literal, maka kemudian kita akan sampai pada kesimpulan nggak usah lagi kita berinteraksi dengan pasar yang notabene adalah para pengusaha. Karena apa? Tempat itu dibenci Allah. Lebih bagus kita suluk saja di masjid, gitu. Berzikir kita lama-lama di masjid. Karena apa? Karena tempat itulah sesungguhnya yang dicintai oleh Allah. Itu kalau kita memahaminya simplistis, Pak, sederhana. Tapi kan juga banyak misalnya nas-nas baik Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan sebaliknya misalnya. Gitu ya. Misalnya, ya banyaklah saya kira misalnya, kalau misalnya Anda selesai ila qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Hadis-hadis juga saya kira banyak. Tadi mungkin bukan hadis ya, kadal faku ayakuna kufran. Hampir saja misalnya kefakiran itu membawa orang menjadi kafir, kira-kira gitu. Dan sejumlah hadis lain. Isyarat-isyarat yang juga diberikan Al-Quran saya kira cukup banyak ya, cukup banyak. Misalnya kita diperintahkan untuk berzakat. Zakat itu kan tidak akan kemudian bisa dilakukan kalau kita bukan menjadi orang yang mampu secara materi gitu. Jadi semua itu sesungguhnya mendorong kita untuk bagaimana kita bisa menjadi orang kaya. Dan tadi seperti sampaikan oleh kedua narasumber kita, ya salah satu 99 rezeki yang dibukakan Allah itu adalah perdagangan. Satu saja yang dibagi-bagi untuk profesi-profesi yang lain. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian, ya tadi kalau dibilang Pak Mustafa, kitabnya itu kitab bisnis, ya. Pak Prof. Syahrin dalam satu kesempatan pernah menjelaskan tentang bahwa Al-Quran itu sesungguhnya menganut teologi bisnis, kira-kira gitu. Karena kita melihat nanti banyak istilah-istilah bisnis yang digunakan di dalam Al-Quran. Misalnya yastari, gitu ya. Kemudian ya banyaklah istilah-istilah bisnis yang digunakan di dalam Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin terkait dengan bagaimana kita mengambil peran dalam dunia usaha. Bapak Ibu, kalau kita mau menjelaskan tentang elit strategis bangsa, ya elit strategis, umat Islam Indonesia itu kira-kira kalau sekarang ini kita katakanlah 86%, ya 86%. Dari sejumlah profesi elit yang strategis itu kita bisa katakan masih didominasi oleh umat Islam. Contohnya apa? Contohnya misalnya profesi di bidang pendidikan. Tenaga pendidik itu masih didominasi oleh umat Islam. Politikus, mungkin kalau kita survei,
di di Senayan atau di kantor-kantor DPR RI itu masih didominasi oleh umat Islam. Demikian juga yang lain, misalnya budayawan, tokoh agama, politikus dan disudaya, dan saya kira yang lain-lain, termasuk juga misalnya kalau kita tanya sekarang, tentara itu dominasinya itu siapa? Masih umat Islam. Ya, aparat penegak hukum APH baik jaksa maupun polisi masih dominasi umat Islam. Tapi kalau kita tanya elit strategis untuk pengusaha itu siapa yang pegang? Ya, pengusaha siapa yang pegang? Itu bukan kita. Disinyalir dari 100 pengusaha itu hanya 10 umat Islam. Sementara Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita petakan ada 2 oligarki, ada oligarki politik, ada oligarki ekonomi. Sekarang oligarki politik ini itu sudah diatur oleh oligarki ekonomi yang mendrive berbagai kebijakan-kebijakan politik yang hari ini ada. Itu adalah orang-orang para cupong yang menguasai dunia usaha, yang notabene-nya tidak didominasi oleh umat Islam yang 86% itu. Nah, ini menjadi tantangan dan menjadi persoalan besar kita. Kita boleh berbangga pada sejumlah profesi lain kita mendominasi, tapi untuk profesi dunia usaha, wirausaha sebagai pelaku usaha itu bukan kita yang pegang. Dan saya mau katakan bahwa saat ini ya, yang menentukan mendrive berbagai kebijakan-kebijakan politik kita, pemerintahan kita, ya, mohon maaf ini, tapi asumsi saya ini mudah-mudahan tidak keliru, itu sangat ditentukan oleh orang-orang yang di belakang yang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup kuat itu. Nah, inilah yang kemudian mau kita ambil alih. Jangan kemudian kita nanti menggerutu ketika misalnya ada kebijakan yang tidak berpihak kepada kita, karena memang apa? Karena memang bukan kita yang kemudian mendrive berbagai kebijakan-kebijakan itu. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Saya sesungguhnya hanya ingin menjelaskan di mana posisi kita dalam dunia usaha. Itulah mengapa Bapak Ibu, saya di awal tadi mengatakan, diskusi-diskusi yang mengangkat tema tentang dunia usaha, UMKM, entrepreneur, ini menjadi diskusi yang penting dan terus harus kita galakkan. Semalam Kak Eli, Bang Mudi, kami juga melakukan pelatihan, pemberdayaan, tapi untuk komunitas disabilitas. Dan ini akan berlanjut terus sampai 1 bulan, mungkin akan ada 3 pelatihan. Ya tadi, karena juga kami merasa kami punya keterbatasan skill di bidang itu, kami meng-hire coach. Tapi tentu saja tujuan kami bagus, bagaimana supaya kaum disabilitas yang mempunyai kesempatan yang sama dengan kita, mereka juga bisa mengaksentuasikan dirinya untuk bisa masuk ke dalam dunia usaha dan dunia bisnis ini. Saya kira mungkin demikian respon kami, moderator. Terima kasih sekali lagi untuk kita semua, sekaligus sebagai ya penutup ya dari saya. Dan saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Terima kasih juga khusus kepada teman-teman Kopi Pahit dan Bang Khairuddin, senior saya, guru saya, yang memberikan kesempatan saya untuk mengasah ilmu lah, ya, belajar lebih jauh, mendengarkan lebih banyak, dan belajar dari Kak Eli dan Bang Mudi sebagai pelaku usaha yang berhasil, yang saya kira 2 orang ini harus banyak kita duplikasi ya untuk mengambil peran dominasi elit strategis oligarki ekonomi yang hari ini sangat menentukan di bangsa ini. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata motivasi sebelum ditutup sama moderator dari saya. Setinggi apapun jabatan tetap karyawan, Pak. Ya Pak, setinggi apapun jabatannya, baik di pemerintahan, tetap karyawan. Tapi sekecil apapun usaha yang kita miliki, kitalah bosnya. Iya, luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Eli yang sudah berhadir bersama kita di sini dengan sajian-sajiannya, semoga berkah ya Bu. Begitu juga dengan Pak Mudi ya, Pak Mudi. Hari ini terima kasih juga dengan sajian-sajian keripik yang sudah go internasional ini. Dan terima kasih yang sangat luar biasa kami haturkan kepada Bapak Ketua LPM, Bapak Yapis,
Memang sekarang ini LPM kita sangat amazing ya Pak. Saya perhatikan di sosial media begitu banyak kegiatan-kegiatan yang sudah disponsori dan dilakukan oleh LPM kita. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir dari Kopi Pahit akan memberikan sertifikat kepada 3 narasumber kita. Kepada Prof. Mardianto kami persilakan.